Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Islam Masdiana dengan NIM 22106 dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada kali ini saya akan membahas tentang CoinWorks. Oke, sebelumnya video ini adalah sebuah tugas UTS Hukum Teknologi. Oke, saya akan menjelaskan terkait gagalnya pembayaran koin P2P berdasarkan hukum dan regulasi jasa keuangan di Indonesia. Gambar kasusnya adalah PT Lunarian Anua Teknologi atau yang biasa kita ketahui dengan koin P2P, bagian dari CoinWorks, merupakan penyelenggara layanan P2P. Apa itu peer-to-peer? CoinWorks ini adalah platform yang mempertemukan antara pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman. Oke, kita langsung masuk ke kasusnya. Pada tahun 2024, OJK menerima 88 pengaduan terkait kegagalan pembayaran imbalan hasil kepada lender atau peminjam dengan nilai total 360 miliar. Wow, sebuah jumlah yang sangat fantastis, teman-teman. Koin P2P mengumumkan adanya penundaan pembayaran. Itu asumsi dari CoinWorks karena terjadinya fraud atau penipuan oleh distributor, yaitu pihak ketiga yang bertugas menyalurkan dana dari lender to borrower atau penerima pinjaman, yang berakibat dana yang seharusnya dikembalikan pada lender tidak diterima sesuai jadwal. Yang kedua adalah kewajiban yang dilanggar dan pasal relevan. Kewajiban yang dilanggar apa? Kewajiban yang dilanggar, koin P2P diduga melanggar kewajiban kontraktual dengan kewajiban hukum sebagai penyelenggara layanan fintech lending, yaitu satu, kewajiban melaksanakan prinsip transparansi dan tanggung jawab pada pengguna. Yang kedua, kewajiban menjaga dana pengguna, yaitu lender, yang dititipkan dan disalurkan secara aman, yang seharusnya disalurkan secara aman oleh CoinWorks ini. Yang ketiga, kewajiban memastikan kelayakan dan keamanan penyaluran dana kepada borrower melalui pihak ketiga. Nah, dari apa yang telah saya jelaskan, itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh P2P CoinWorks. Dasar hukumnya apa? 1. POJK nomor 10/POJ.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Pasal 70 ayat 1 huruf A dan B, penyelenggara wajib menjaga keandalan sistem dan memastikan keamanan serta integritas data dan dana pengguna. Selanjutnya tertuang dalam pasal 71, penyelenggara wajib melaksanakan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data. Ya, selanjutnya pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dasar hukumnya. A. Pihak penanggung jawabnya adalah PT Lunaria Anua Teknologi atau yang biasa dikenal dengan koin P2P. Tanggung jawab utama atas pengelolaan dan keamanan dana pengguna yang tertuang di POJ 10/2022 pasal 71 sampai 73 KUH Perdata. Terus yang bertanggung jawab adalah manajemen atau direksi dari koin P2P tersebut, teman-teman. Bertanggung jawab secara pribadi jika terbukti lalai atau menyetujui kebijakan yang menyebabkan kerugian. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 97 ayat 3. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya. Hak lender atau pemberi pinjaman kepada koin P2P ini menuntut ganti rugi. Oke, sebagai lender atau pemberi pinjaman yang menitipkan uang kepada koin P2P atau CoinWorks, dia dapat menuntut perusahaan tersebut. Dasarnya apa? Dasar hukumnya apa, teman-teman? Ini tertuang dalam KUH Perdata pasal
1239 dan 1243 karena penyelenggara tidak memenuhi prestasi sesuai perjanjian atau biasa kita sebut one prestasi. Jadi koin P2P ini melakukan one prestasi menurut KUH Perdata, teman-teman. Hak untuk mengajukan pengaduan ke OJK atau LAPS SJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, tertuang dalam POJK nomor 61/POJ.07/2022. Lender dapat menempuh mediasi atau arbitrase melalui LAPS SJK. Hak mengugat perdata di pengadilan hukum secara perdata. Jika upaya tidak berhasil, lender dapat menggugat koin P2P atau pihak distributor, teman-teman. Poin berikutnya, 3. Kelemahan pengawasan internal, manajemen resiko yang mungkin terjadi. 1. Lemahnya due diligence terhadap pihak distributor. Koin P2P tampaknya tidak melakukan verifikasi yang baik dan benar, teman-teman, secara menyeluruh tentang rekam jejaknya, integritas, kapasitas keuangan distributor yang menyalurkan dana. Oke, jadi dari poin tersebut kita dapat mengetahui nih, koin P2P atau Coinworks ini dia tidak melakukan checking riwayat yang baik terhadap pihak ketiga selaku penyalur dana dari uang lender tersebut. Selanjutnya, tidak ada sistem memantau real time atau aliran dana lender. Jadi dari poin ini aja kita dapat memahami kalau Coinworks ini dia tidak transparansi terhadap para lendernya secara real time. Uang misalnya teman-teman menitipkan uang kepada saya dan saya menyalurkan uang tersebut kepada peminjam dengan iming-iming saya mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, tapi saya tidak melakukan pelaporan yang jelas, transparansi yang bagus terhadap teman-teman yang memberikan atau mempercayakan dana teman-teman terhadap saya. Selanjutnya, kurangnya audit internal. Tidak ada pemisahan yang ketat antara fungsi operasional, pengawasan risiko, keuangan, serta potensi fraud dari pihak ketiga sejak dini. Oke, teman-teman, berhubung sudah waktu kita tidak banyak dalam pertemuan kali ini, saya dapat memberikan kesimpulan. Ini menurut opini saya, teman-teman. Jikalau ada kebenaran itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya. Kalau ada yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi, teman-teman. Karena jujur, saya masih mahasiswa hukum, bukan profesor hukum, gitu. Kesimpulan dari saya, koin P2P melanggar prinsip kehati-hatian dan kewajiban melindungi konsumen sebagaimana yang telah diatur oleh POJK nomor 10/POJ.05/2022 KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lender memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam kata lain, lender itu adalah yang tadi sudah saya sebutkan di awal, teman-teman, pemberi pinjaman. Jadi P2P ini tidak memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi, baik melalui salah, teman-teman, jujur salah. Jadi lender memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pihak koin P2P atau yang biasa kita ketahui dengan Coinworks, tertuang di dalam POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun pengadilan perdata, tergantung pada hasil investigasi dan adanya bukti klien atau fraud yang terjadi, teman-teman. Oke, cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.